Ikhwani wa ahwati rahimakumullah, kita ingin mengenal sedikit tentang Amirul Mukminin. Mungkin kita banyak mengenal Imam Ali. Dalam setiap kita kajian demi kajian mungkin membahas tentang Imam Ali. Tapi mari kita agak sedikit saja bagian dari bagian tentang Imam Ali bin Abi Thalib yang ingin kita kenal semakin dalam agar menambah cinta kita semakin besar. Ali bin Abi Thalib yang dilahirkan di dalam Ka'bah itu lalu di dalam rangkuanan Rasulullah. Bahkan yang pertama dia rasakan ketika keluar dari Ka'bah adalah lidah Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang dicucupnya dengan lidahnya. Waktu itu seakan-akan Allah ingin membagikan kefasihannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ternyata betul-betul mewarisi kefasihan Muhammad, bahwa tidak ada satupun orang yang lebih fasih sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memindahkan ilmunya, dan tidak ada orang yang berilmu melebihi Ali bin Abi Thalib, sehingga Nabi berkata, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." Aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan semua rahasianya kepada bayi kecil yang dalam gendongannya, sehingga memang betul-betul Ali bin Abi Thalib adalah pemegang risalah dan rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu bagiannya ketika beliau mengenalkan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "La ya'rifullaha illallah illa ana wa Ali." Rasulullah ketika mengenalkan Imam Ali mengatakan, tidak ada yang lebih mengenal Allah kecuali aku dan Ali. Wala ya'rifuni, dan tidak ada yang lebih mengenalku kecuali Allah dan Ali. Dan la ya'rifu Ali illallah wa ana, dan tidak ada yang lebih mengenal Ali sebagaimana Allah Tuhannya yang mencipta dan aku yang mengenal Ali. Tidak akan mengenal Allah kecuali aku dan Ali. Tidak akan sempurna mengenalku kecuali Allah sang pencipta dan Ali, dan tidak mengenal Ali kecuali Allah dan aku, kata Rasul. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib menjadi tempat Rasulullah menyampaikan segala rahasia, tempat Rasulullah berbicara, menyampaikan bahkan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah mendapatkan wahyu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menumpahkan segala hal tersebut. Cara Imam Ali ini bicara hal yang luar biasa, manusia yang tidak bisa kita ukur dengan manusia-manusia biasa lainnya. Kelebihan beliau diberikan sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Ikhwani wa akhwati wa rahimakumullah, walaupun kita bicara Imam Ali ini, kita tidak bicara hanya ini dalam pandangan Ahlul Bait atau pandangan Syiah, tidak. Semua berpandangan Ali bin Abi Thalib selama dia muslim adalah orang yang luar biasa. Di kalangan Ahlus Sunnah mengatakan beliau adalah sahabat yang mahfud, yang terjaga dari segala dosa. Di kalangan kita mengatakan Imam Ali lebih tinggi sebagai manusia maksum yang suci dari segala kekotoran. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, satu bagian Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada yang mengenal Ali kecuali Allah dan aku. Di sisi yang lain Rasulullah juga pernah berkata ketika untuk mengenalkan Imam Ali, beliau mengatakan Ali ma'al Quran wal Quran ma'a Ali. Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran selalu bersama Ali. Lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya, Ali dan Al-Quran, tidak akan pernah terpisah sampai berjumpa denganku di Al-Haud. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib ini diperkenalkan oleh Rasulullah seolah-olah Ali itu adalah bandingan Al-Quran. Kita tahu bahwa Ahlul Bait memang bandingan Al-Quran, sandingan Al-Quran. Karena Ali bin Abi Thalib adalah Ahlul Bait pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quranun Natiq, Al-Quran yang bisa berbicara. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau kita bahas Al-Quran, Al-Quran ini suatu hal yang berat, bukan suatu hal yang ringan. Al-Quran dikatakan sanulki alaika qaulan tsaqila. Allah berkatakan akan aku berikan kepadamu qaulan tsaqila, sesuatu ungkapan yang berat.
Artinya ketika kita ingin melihat Imam Ali adalah sesuatu, segala ilmu yang ada Al-Quran ada pada Ali bin Abi Thalib. Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran aku turunkan kepada gunung, niscaya gunung akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Hanya Rasul yang mampu menerima Al-Quran. Dalam riwayat saya sering sampaikan, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menerima Al-Quran, kadang-kadang beliau di musim dingin beliau berkeringat. Kalau di musim panas beliau menggigil terkadang. Kata Imam Shadiq alaihissalam, itu terjadi kalau Allah berbicara langsung dengan Ar-Rasul, berkhitab langsung dengan Nabi Muhammad. Bayangkan kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Kalau seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan ke atas gunung, niscaya gunungnya hancur. Tidak akan mampu menerima keagungan Allah. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu menerima, menampung ilmu yang luar biasa tersebut, walaupun di suatu hal yang berat, qaulan tsaqila. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan Al-Quran tersebut, sesuatu yang luar biasa tersebut, dengan Ali sebagai pembandingnya. Disandingkan, tidak akan pernah terpisah kecuali bertemu denganku di Al-Haud. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Imam Ali pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, setiap ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tahu kapan waktunya, di mana diturunkan, untuk siapa, dan bagaimana maksudnya, semua ada pada diri Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali adalah nafsul Quran. Al-Quran itu keseluruhan ada pada diri Imam Ali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa akhlaknya Rasulullah Al-Quran, maka begitu juga dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah manusia mulia seperti Ali bin Abi Thalib yang mampu menerima hal tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketika Al-Quran diturunkan, suatu hal yang luar biasa. Imam Ali selalu mendampingi Nabi Muhammad dan menerima setiap Rasulullah mendapatkan wahyu pertama yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Ali menulisnya dan katanya, wakila, ada yang disebut dengan Mushaf Ali, tulisan Al-Qurannya Imam Ali bin Abi Thalib, di mana dalam Mushaf Ali itu disebutkan tentang kapan waktunya turun, untuk siapa ayat ini diturunkan, dan lain sebagainya. Sehingga itu luar biasa, banyaknya Al-Quran, segala penafsirannya disampaikan. Imam Ali pengetahuannya adalah Al-Quran mutlak. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati, Imam Ali pernah berkata, saluni qabla an tafkidun, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, kata Imam Ali. Hal tersebut kenapa? Karena Imam Ali betul-betul memahami segala sesuatu tentang ilmu Al-Quran. Bahkan ketika itu Imam Ali berkata tersebut, banyak orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya bertanya tafsir yang biasa, tapi tafsir-tafsir yang silanya merupakan auratul Quran, atau sesuatu yang tertutup dari Al-Quran, dibuka oleh Imam Ali. Imam Ali mengatakan, kalau kamu sakit, kamu bacalah ayat ini. Kalau kamu sedang kesulitan, bacalah ayat ini. Kalau kamu memerlukan rezeki, baca. Semua disebutkan rahasia-rahasia Al-Quran. Itu dicatat oleh para sahabat. Sehingga sekarang ini kalau ibu membaca doa dari Ali bin Abi Thalib, itu karena Imam Ali pernah menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maka Ar-Rasul mengenalkan Imam Ali disandingkan dengan Al-Quran. Dikatakan beliau memegang rahasia Nabi Muhammad. Beliau adalah Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kalau mengenalkan Imam Ali mengatakan, Ali ma'al haq wal haq dora Ali. Ali bersama kebenaran, dan kebenaran selalu bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak akan pernah berada, dan berada di sekitarnya Ali. Sehingga seolah-olah ingin disampaikan, kalau kalian ingin tahu kebenaran, maka kebenaran akan bersama dengan Ali.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita sekali lagi bicara Al-Quran, Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Allah yang menurunkan. Ketika Rasulullah mendampingkan Ali bin Abi Thalib dengan Al-Quran, Al-Quran ini Allah yang menurunkan, Allah yang menjaganya. Bukan menjaga sekedar lembaran-lembaran Al-Quran. Kalau lembarannya Al-Quran bisa dibakar, bisa dirobek, bisa dihinakan, tapi isi Al-Quran tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Al-Quran itu selalu dijaga oleh Allah. Begitu juga ketika kita bicara tentang sambungan Al-Quran atau kesamaan Al-Quran, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, maka niscaya Ali bin Abi Thalib disamakan oleh Allah, akan dijaga selalu. Ajaran yang dibawa oleh Imam Ali, ketahuilah, tidak akan pernah hilang. Sehebat apapun orang berusaha menyirnakan pengikut Ali, sehebat apapun mereka berusaha menyingkirkan Syiah Ali, maka sebagaimana Al-Quran dijaga oleh Allah, pengikut Imam Ali pun akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai pengikut dan pecintanya. Hari ini kita duduk bersama untuk mengenang kelahiran manusia yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, para pecinta Rasulullah dan ahlul baitnya, para pecinta Ali bin Abi Thalib. Kita mungkin bertanya, apa yang kita dapatkan dengan cinta kepada Imam Ali? Sebuah riwayat menceritakan dari Haris Hamadani. Beliau menceritakan, sahabat Imam Ali ini menceritakan, suatu waktu aku datang menemui Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Saat itu kudapati beliau sedang sujud dalam keadaan menangis. Suara tangisannya begitu mengharukan terdengar, sampai istilahnya yang mendengar ini ikut terbawa, larut dengan tangisannya Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah beliau selesai menangis, sahabatnya ini datang kepadanya dan bertanya. Haris Hamadani bertanya, wahai Amirul Mukminin, tangisanmu membuat aku merasakan keharuan yang luar biasa. Bukan keadaan aku belum pernah melihat engkau menangis seperti itu, wahai Amirul Mukminin. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, wahai sahabatku, aku sujud kepada Tuhanku dengan memanjatkan doa-doa pilihan dalam sujud. Lalu aku seperti tertidur. Dalam sujud Imam Ali seperti tertidur sejenak. Dan dalam tidurnya ketika sujud tersebut aku bermimpi, kata Imam Ali. Aku bermimpi yang menggetarkan jiwaku. Ketika itu kulihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkata, ya Abul Hasan, panggilan Imam Ali bin Abi Thalib, telah lama engkau berpisah dariku, kata Rasulullah. Aku rindu untuk melihatmu, dan Tuhanku telah memenuhi apa yang Dia janjikan untukku tentang engkau. Aku bertanya, kata Imam Ali, ya Rasulullah, apa yang Allah penuhi janjinya untukku, kata Imam Ali. Rasulullah menjawab, Allah penuhi janjinya untukku tentang engkau, istrimu dan anak-anakmu dan keturunan. Ya. Tentang engkau Ali bin Abi Thalib, tentang istrimu Fatimah Zahra, anak-anak dan keturunan. Artinya semua keturunan Imam Ali sampai sekarang. Dikatakan mereka akan menempati kedudukan yang tinggi di Illiyin, tempat yang tinggi, di surga yang tertinggi, surga Illiyin. Imam Ali berkata, lalu aku bertanya, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, lantas bagaimana dengan Syiah kami? Bagaimana pecinta kami? Sallallahu alaihi wa alihi
Nabi Muhammad SAW tersenyum sambil berkata, "Ya Ali, siah kita, siah kami, siahmu ya Ali bin Abi Thalib akan bersama dengan kami di istana-istana mereka yang berhadapan dengan istana-istana kami. Rumah-rumah mereka berhadapan dengan rumah-rumah kami Ahlul Bait alaihi salatu wassalam." Ini sebuah kebanggaan. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Burhan, takwil dari ayat kedua ke halaman 276. Maka ketika kita mengklaim diri kita, menyatakan diri kita sebagai pengikut Imam Ali, pecinta Imam Ali, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui mimpinya kepada Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Ali, aku telah meminta kepada Allah dan Allah memenuhi permintaan." Dan dijanjikan oleh Allah bahwa Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra serta keturunannya akan berada di surga yang tinggi. Dan ketika Imam Ali yang tidak ingin melupakan kita semua, tidak melupakan antum, tidak melupakan semua pecintanya, bertanya, bagaimana dengan pecinta kami? Bagaimana dengan syiah kami? Rasul berkata, Allah berjanji bahwa pecintamu, syiahmu, pengikutmu ya Ali akan menjadi tetangga-tetangga kita, akan bersama dengan kita di surga yang tinggi. Ya Rabb, mudah-mudahan kami dijadikan orang-orang yang kelak akan bersama dengan Amirul Mukminin, tidak dipisahkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain insyaallah. Dan kita bersama dengan Rasulullah bertetangga melihat mereka, dan inilah kenikmatan yang terbesar di surga. Makanya surganya dinamakan surga ilmiyin, surga yang tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang akhirat, dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dengan hujan ini. Allah jadikan terbukanya pintu langit sehingga langit memandang kita yang sedang duduk di tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan hajat kita di malam ini dikabulkan berkat Amirul Mukminin. Dan kita minta semoga hajat-hajat kita terpenuhi, hajat duniawi terutama hajat akhirat kita. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni berkah Amirul Mukminin. Anak-anak kita diselamatkan dan pasangan-pasangan hidup kita selalu dibimbing untuk bersama dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra dan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmat untuk menyelesaikan yayasan ini dari segala hal yang harus kita selesaikan, agar tempat ini di mana kita nisbatkan kepada keturunan Ali al-Imam Al-Qaim Al-Mahdi agar segera bisa diselesaikan birkati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang urusan akhirat, Allah menjaminnya. Maka kalau antum jadi pecinta Imam Ali, jadi syiahnya Fatimah, pengikut Al-Hasan dan Al-Husain, bertertawa dengan tertawa mereka, gembira dengan gembira mereka, berduka dengan duka mereka, menangis dengan tangisan mereka, maka kita insyaallah akan bersama dengan mereka. Karena orang cinta itu dibuktikan dengan kebahagiaan orang yang dicintai adalah kebahagiaan kita, kesedihannya adalah kesedihan kita. Inilah yang kita lakukan para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita punya masalah dengan Ali bin Abi Thalib. Ikhwani, bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan beliau menghadap bahaya, mendapatkan kesulitan demi kesulitan, Ali bin Abi Thalib selalu tampil untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga malaikat pun memuji Imam Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan la fata illa Ali wa la sayfa illa Dzulfiqar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Rasulullah minta kepada Allah dalam peperangan yang ketika itu beliau hampir dihancurkan, hampir dikalahkan dalam perang Uhud, ketika semua sahabat pergi dan berlari meninggalkan Rasulullah seorang diri, Rasulullah mengadakan madad ya Allah, tolong aku. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bayangan berkelebat cepat menghantam orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ketika Rasulullah mengatakan melihat itu adalah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, madad ya Ali. Maka sekarang banyak orang mengatakan madad ya Ali madad, minta pertolong kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena ternyata memang Imam Ali bin Abi Thalib ini ikhwani wa akhwati rahimakumullah
diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk selalu menjadi penolong bagi kita semua, bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia. Kita minta kepada Imam Ali. Bagaimana mungkin orang mengatakan kenapa tidak minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wakil-wakil di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semuanya Allah harus kerjakan sendiri. Ada orang-orang yang menjadi wasilah kita. Maka itu kita tadi duduk baca doa tawassul. Itulah doa wasilah, perantara. Siapa kita yang minta Allah yang turun untuk membantu kita? Siapa kita? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cukup kepada wakil-wakilku di muka bumi dan pemimpin para wakil, pemimpin para wasi adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga sampai sekarang kalaupun Imam Ali telah terkuburkan sekian abad, orang tetap meminta pertolongan kepada Imam Ali dengan mengatakan, "Ya Ali madad, tolonglah kami ya Ali." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Imam Ali bin Abi Thalib, menolong orang-orang yang minta pertolongan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menjamin kita semua yang ikut dalam kelompok Imam Ali, masuk wilayah Imam Ali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, faman dakhala hisni amina min adab." Wilayahnya Ali, orang-orang yang masuk dalam kekuasaannya Ali, wilayahnya Ali, maka masuk dalam bentengnya Allah, maka lepas dari adab. Kita bertanya mungkin, Deb, tapi kok Syiah banyak kesulitan? Kok Syiah banyak disakiti? Ketahuilah, apabila kita pengikut Imam Ali, pecinta Imam Ali, yang turun bagi kita bukan azab. Yang turun musibah kepada kita adalah ujian. Yang turun musibah kepada kita adalah pencucian dosa. Yang turun kepada kita semua musibah bukan merupakan kebencian Allah, tapi merupakan bentuk kasih sayangnya Allah. Tapi kalau yang namanya azab, dijamin kita semua pengikut Imam Ali selama kita berpegangan kepada Imam Ali. Wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, bentengnya Allah. Maka selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau punya apa-apa minta tolong kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kita masalah, minta, "Ya Ali," panggil Imam Ali. Orang-orang yang biasa memanggil Imam Ali, ya mungkin sebagian dari kita sedikit-sedikit "Ya Ali", sedikit-sedikit jemput nama "Ya Ali", agar kita punya kontak batin dengan Imam Ali, punya kedekatan. Imam Ali penolong kita bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia. Hadirin hadirat, Ayatullah Jawadi Amri, salah satu ulama besar, mengatakan, "Tidaklah aku mengalami sebuah masalah, tidaklah aku mengalami sebuah kesulitan, kemudian Ali aku berdoa, kullu hammin wa ghammin sayanjali bi wilayatika ya Ali ya Ali ya Ali, kecuali aku melihat junjunganku Imam Ali bin Abi Thalib tidak menunda kesulitanku, dengan cepat beliau membantu menyelesaikan masalah." Jawadi Amali, seorang ayatullah besar, seorang ulama besar, setiap mendapat masalah dan kesulitan lalu berkata, "Kullu hammin wa ghammin", segala kesulitan dan masalah saya jadi akan pergi bi wilayati, dengan wilayahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu memanggil nama Imam Ali, bi wilayatika ya Ali ya Ali ya Ali. Maka kata Ayatullah Jawadi Amali, maka niscaya tidak akan lama Imam Ali akan menyelesaikan semua masalah. Maka ibu-ibu sekalian, hadirin hadir dan cintai Allah, para pecinta Amirul Mukminin, jangan pernah sedikit pun kita meragukan manusia yang dijadikan wakil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakil Rasul adalah wakilnya Allah. Maka kalau awal waliullah, tidak pernah ada wali di muka bumi setinggi Ali. Kalau kita bicara di sini ada wali, belum tentu ada jaminannya. Tapi satu-satunya wali yang diresmikan dalam Al-Quran, yang Allah sendiri yang mengatakan ini adalah waliku, adalah Imam Ali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama waliyukumullahu war rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un." Sesungguhnya walinya Allah, innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian itu ada pertama Allah, wa rasuluhu, dan Rasul. Kita segala sesuatu minta kepada Allah, kepada Rasul, dan siapa? Dan orang yang sedang sholat dia ruku, dan ketika ruku dia menzakatkan cincin yang dikenakan.
Disebutkan. Bahkan Al-Quran merekamnya sebagai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak satu pun orang mendapat posisi wali kecuali betul-betul Allah mengangkat. Maka ikhwani wa akhwati, jangan pernah ragu kita minta pada Imam Ali. Kita minta pertolongan kepada Imam Ali. Karena pada hakikatnya hatta sahibil asri was zaman, Imamun al-Qaim al-Mahdi al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif harus taat kepada perintahnya Imam Ali. Kalau kita minta sesuatu dan Imam Ali mengatakan kepada putranya Al-Qaimul Mahdi, yang hari ini kita ucapkan selamat kepada beliau atas hari kelahiran kakeknya Imam Ali, maka pastilah Imam Mahdi akan membantu kita. Ini kaitan antara Imam Ali dan Imam Mahdi. Setiap kita minta kepada Imam Ali, kita bisa minta kepada siapa saja dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu bisa manggil nama Fatimah, kita bisa memanggil nama Al-Hayya Husain, kita bisa manggil siapapun, atau kita langsung memanggil ya sahibaz zaman. Ini semua adalah wali-walinya Allah. Tapi puncak kewalian ada pada diri Imam Ali bin Abi Thalib yang hari ini kita peringati hari lahir. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, satu hal yang luar biasa ketika kita mengenang hari kelahiran seorang wali, dan wali yang benar-benar wali, hakikatul wali. Karena kalau kita lihat orang mengatakan si fulan wali, melihat karomahnya, melihat kelebihannya. Kita tidak menafikan kewalian mereka, tapi tak ada satupun wali. Bahkan sebagian ulama sufi mengatakan tidak akan mencapai derajat wali ketika orang tidak mengakui kewalian Ali. Tidak akan pernah mencapai derajat kewalian siapapun dia ketika dia tidak mengenal Ali sebagai puncak kewalian. Maka itu wajar kalau dia mengatakan dalam salatnya disebut asyhadu alla aliyan waliyullah. Ini ikrar, ini pernyataan mutlak setelah Rasul Ali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan kita dari Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan menggabungkan kita dengan Imam Ali di surganya insyaallah. Karena ikhwani wa ahwati, Imam Ali tidak akan pernah meninggalkan kita. Imam Ali terkenal keberaniannya, tapi juga terkenal kelembutan hati. Beliau adalah orang yang begitu lembut hatinya ketika melihat derita sesama. Siapapun yang mendapat masalah, beliau selalu berusaha membantu. Kadang-kadang beliau tampak duduk bersama anak-anak yatim sehingga julukannya Abul Yatama. Beliau duduk bersama anak yatim, bahkan menjahit sepatunya anak yatim. Kadang-kadang beliau nampak bersama para fakir miskin dan menjamu mereka dengan makanan. Bahkan makanan beliau lebih rendah, seakan-akan lebih susah daripada para fakir miskin. Bahkan terkadang beliau tidak bisa melihat kesulitan seseorang kecuali beliau turun membantu. Maka ketika kita minta bantuan Imam Ali bin Abi Thalib, yakinilah bahwa Imam Ali pasti membantu kita. Setiap kesulitan kita panggil ya Ali. Ketika kita punya masalah, panggil Imam Ali, ya Ali madad. Kita sebut wilayatu Ali bin Abi Thalib bismi, atau kita panggil ya Nadi Aliyan Muthiral Ajaib. Apapun yang kita panggil, apapun yang kita seru berkaitan dengan wali Allah yang satu ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan bantuan untuk kita. Karena biberkati Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhwani wa akhwati, bukan hanya kita, bahkan riwayat pernah mengatakan para nabi pun minta tolongnya pada Imam Ali. Para nabi ketika Imam Ali masih di alam ruh, karena penciptaannya di alam sana lebih dahulu daripada yang lain. Setelah Nur Muhammad, maka Nur Ali diciptakan di alam nur. Ada sebuah riwayat, satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba masuklah makhluk tinggi besar. Semua orang memandang wajah makhluk ini merasakan gentar dan takut. Aura yang luar biasa. Mereka merasakan ketakutan. Ketika itu Ali bin Abi Thalib duduk di samping Nabi dengan menundukkan kepala dan wajahnya ditutupi oleh jubahnya sehingga tidak nampak wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dengan tenang menghadapi makhluk yang datang kepadanya dan bertanya, Rasulullah, siapa engkau? Kenalkan diri. Makhluk itu berkata, aku Ham, putra Him. Aku adalah cucunya iblis. Wujud datang ke hadapan Nabi. Para sahabat gentar menghadapinya. Dia mengatakan, aku Ham, putra Him.
dan aku adalah cucunya iblis. Kata Rasul, apa kedatanganmu? Ada keperluan apa? Kata. Dia berkata, cucu iblis ini berkata, wahai Muhammad, aku ingin melihat seseorang yang seorang itu pernah menyakiti aku dan aku mendapatkan kabar dia berada bersamamu. Rasulullah berkata, apa yang terjadi? Katanya, ketika Nabi Nuh di zamannya, Nabi Nuh membangun perahu yang besar yang menyelamatkan hewan dan binatang serta manusia yang selamat pada waktu itu. Ketika alam ini tertutup dengan banjir besar, tak satu pun yang bisa menolong. Ketika itu aku diperintahkan oleh iblis kakekku untuk membocori perahunya Nuh, untuk menghancurkan perahunya Nabi Nuh, agar tidak ada lagi musnah manusia yang membela dan menyebut nama Allah. Karena di situ semua orang beriman berada dalam satu perahu. Ketika aku datang, aku memasukkan diriku ke laut, dan ketika itulah aku akan berusaha melobangi perahunya Nabi Nuh. Dan tiba-tiba muncullah sebuah cahaya, dan cahaya itulah dengan pedangnya dia menyabet ekorku sampai ekorku putus sampai sekarang. Ditunjukkan ekornya yang putus. Rasulullah tersenyum. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan posisi Imam Ali di hadapan mereka. Rasulullah bertanya kepada Ham, putra Him, seorang cucu dari iblis ini. Dia ditanyakan Rasulullah, wahai cucunya iblis, apabila aku tunjukkan orang itu, apakah engkau masih mengenalnya? Cucu iblis itu berkata, aku tak akan pernah melupakan wajah. Ketika itulah Rasulullah mengangkat wajah Imam Ali, menarik kudung yang menutupi wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Si cucu iblis melihat wajah Imam Ali, terbelalak mata, gemetar tubuhnya. Ketika semua orang lari memandangnya, ketika dia memandang Imam Ali bin Abi Thalib, sorot matanya yang baklang, tampak keperkasaan yang ada di hadapannya. Cucu iblis ini berkata, dialah orangnya ya Muhammad yang memotong ekor. Dan dia pun berlari meninggalkan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwani, wajar kalau kita temukan di perahunya Nabi Nuh, katanya ada sebuah lempengan baja bergambarkan tangan 5 yang di sana minta pertolongan kepada Rasul, kepada Muhammad, kepada Ali, kepada Haidar, kepada Fatimah, kepada Subar dan Subair, yaitu Hasan dan Husain. Karena mereka lah hakikatnya yang menyelamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun bertawassul dan minta pertolongan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maka siapa kita? Kesulitan kita tidak akan melebihi Nabi Nuh. Nabi Musa alaihissalam wakilah ketika menghancurkan batu dan membelah bumi, membelah lautan, disebutkan nama Ya Ali Madad, terbelah. Dan banyak riwayat-riwayat Ahlul Bait mengatakan semua Nabi ketika punya kebutuhan, Imam Ali dalam bentuk cahaya, dalam bentuk nur yang diturunkan oleh Allah untuk membantu. Maka pada hakikatnya Imam Ali diturunkan oleh Allah untuk menolong kita, melayani kita, membantu kita. Maka wajarlah kalau malam ini kita duduk bersama mengagungkan manusia yang akan selalu menjadi penolong kita, penolong dunia dan akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan malam ini kita ucapkan selamat kepada wabil khusus kepada sahib al-asri wal zaman, Imamuna al-Qaimul Mahdi al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif, atas kelahiran kakek tercintanya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya sahib az-zaman, bihaqi Ali, bantulah kami untuk menyelesaikan semua urusan kami. Hari ini kita mengucapkan selamat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kegembiraannya atas kelahiran Imam Ali, kepada Fatimah Zahra di hari kelahiran suaminya tercinta, dan kepada Al-Hasan dan Al-Husain setelah Aimah Ahlul Bait. Kita ucapkan selamat kepada pimpinan kita Sayyidul Qaid Sayyid Ali Khamenei, dan kepada para sada Alawiyin keturunan Ali bin Abi Thalib. Ingat bahwa keturunan Ali bin Abi Thalib bukan kebanggaan, tapi